Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita kembali memasuki hari baru, menikmati indahnya pagi hari, dan boleh merasakan bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena siapakah kita manusia yang boleh memasuki hari baru, menikmati berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, ini semua boleh terjadi. Kita percaya karena Tuhan yang berkenan atas semuanya. Karena itu, mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai dan memberkati kami, sampai kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ada saat di mana mungkin kami menyakiti Engkau, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tapi Engkau Allah yang maha baik, maha pengasih, yang selalu memberi kesempatan bagi kami untuk boleh menyadari kesalahan dan hidup dalam pertobatan. Ketika kami datang memohon ampun kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan menerima kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami memohon Tuhan, bimbing kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberikan pengertian, sehingga boleh memahami firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah buat kami siap merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab di hari ini, Senin 13 Februari 2023, terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 bagian B. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Tema renungan di pagi hari ini, mengampuni dasar hidup rukun dan damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sadar bahwa mengampuni mungkin adalah hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Seperti ungkapan 1000 kebaikan akan dihapus oleh satu kesalahan. Artinya satu kesalahan yang diperbuat akan selalu diingat daripada banyaknya kebaikan yang telah diperbuat. Mengapa? Sebab dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat, terkadang yang selalu disebut dan disebarluaskan adalah kesalahan seseorang daripada kebaikan yang sudah diperbuatnya. Kebiasaan yang mudah menyalahkan dan menghukum seseorang
akhirnya berakibat pada terciptanya kesenjangan dan ketidakharmonisan hubungan satu terhadap yang lain. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menginginkan pengikutnya untuk jangan menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Artinya, murid-murid Tuhan, jangan menghukum sesama untuk mendiskreditkan, menyakiti, dan membuatnya menjauh dari hidup yang benar. Tetapi karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, maka Tuhan Allah dalam Yesus Kristus telah menebus dan membenarkan orang beriman kepadanya. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan dibenarkan oleh kasih karunia-Nya secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan ayat 26, dan membenarkan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu janganlah kita cepat-cepat menghukum orang tanpa melalui proses yang sebenarnya. Harus ada bukti, saksi yang memperkuat, atau juga terhadap tertangkap tangan. Jangan asal menuduh dan menghukum. Kalaupun kedapatan sesama kita melakukan kesalahan atau dosa, Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran, yakni ampunilah dan kamu akan diampuni. Hal yang sama juga diajarkannya dalam doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Firman ini sangat jelas hendak mengingatkan pada murid-murid Tuhan Yesus. Itu berarti kita juga. Supaya jangan terjebak pada perilaku yang hanya mau meminta pengampunan kepada Yesus Kristus, tapi tidak mau mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan. Saudara-saudaraku, praktek hidup saling mengampuni hendaknya dimulai dari keluarga, antara suami, istri, anak, orang tua, tetangga, jemaat, serta masyarakat. Orang tua harus memberi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak mengenai saling mengampuni, saling memaafkan. Jika ada di antara kakak beradik berbuat salah, maka yang melakukan kesalahan harus berani mengakuinya, dan yang lain harus mengampuni saudara yang berbuat salah, yang telah menyadarinya dan meminta maaf. Jangan menyimpan akar pahit, dendam, dan iri hati. Tetapi bangunlah sikap yang hidup saling menghormati, menghargai, dan mengampuni satu dengan yang lain. Agar hubungan yang baik terjadi di antara sesama anggota keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, sehingga selalu boleh hidup harmonis, rukun, dan damai. Seperti tema renungan di pagi hari ini, mengampuni atau memaafkan adalah dasar hidup rukun dan damai. Dan kita ingat, firman Tuhan dalam Mazmur 133 pun berkata, di mana ada kehidupan yang rukun dan damai, disitulah berkat Tuhan akan diperintahkan. Semoga kita pun boleh menikmati berkat Tuhan itu ketika kita hidup dalam rukun dan damai. Hidup saling mengampuni, saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami memohon kiranya kami diberi kemampuan untuk boleh mengasihi sesama dengan mengampuni atau memaafkan orang yang telah bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami.
Dan bila kami yang telah berbuat salah, berikan kami kerendahan hati untuk menyadarinya, untuk mengakuinya. Dan ketika diampuni, kami mau berubah dan hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas kami, rencana, harapan kami, ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah dalam kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kami boleh melaksanakan tugas-tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.